2019 itu Udin udah putar di Belanda, pembukaan di ITVA, festival terbesar di Belanda untuk dokumenter. Terus sambutannya luar biasa baik, dan sebenarnya tanggal bulan April 2020 saya udah minta ke XX1 untuk diputar, tapi belum dapat tanggal, tapi sudah dapat bulan April. Saat itu sebelum pandemi. Nah, bulan April awal kan semuanya harus stop, jadi semuanya nggak ada kabar. Sampai kita terus komunikasi nih gimana, tunggu sampai keadaannya membaik. Terus akhir tahun lalu mulai tuh ada berita baik bahwa bioskop udah buka, kemudian bisa untuk putar film lagi, dan kita kirim surat bulan Januari untuk minta tanggal seperti biasa, dan baru dapat kabar awal Maret itu dapat tanggal 20 Mei. Kemudian saya bilang sama Udin di bulan Desember kemarin, gimana kalau kita roadshow nih sebelum ke bioskop untuk pesantren bulan puasa, kayaknya eventnya menarik gitu, pas gitu. Saya coba bikin proposal, terus coba untuk mencari-cari beberapa pesantren yang kira-kira bisa untuk didatangi, karena kan agak sulit ya, apalagi nonton film nggak semua pasti bisa menerima. Setelah jalan kira-kira ya pertengahan Desember dapat kabar banyak yang udah libur bulan puasa, terutama yang untuk Jawa Timur di IDNU itu banyak yang libur. Terus kita cari memang yang masih masuk, dan saya sendiri sebenarnya tidak terlibat apa-apa di film ini. Ini pure filmnya Mas Udin udah jadi, dan memang saya diberi kepercayaan untuk bisa mendistribusikan di bioskop XX1 di Indonesia. Kemudian juga dipercaya untuk menjalankan roadshow ini, karena buat saya ini penting. Filmnya bagus, misinya bagus, konteksnya juga sangat aktual, dan saya merasa harus banyak orang yang nonton film ini agar terbuka gitu, bahwa kita harus bergambar dengan santai, menghargai perbedaan, dan terutama hal yang penting adalah Islam itu baik. Kemudian setelah jalan hampir 9 pesantren ini, banyak hal-hal menarik yang saya dapat, saya pribadi ya, karena saya terus jalan dari satu ke sekian pesantren. Dan menurut saya film juga bagian dari dakwah, artinya kita juga menyebarkan hal yang baik dari film, penonton mendapatkan hal yang baik dari film. Itu dari saya. Mungkin Mas Udin bisa cerita sedikit alasannya ngapa sih ngambil tema pesantren sebagai filmnya ya, untuk jadi tahun film dokumenter pertama itu judulnya Negeri di Bawah Palu. Itu ada karakternya itu ada satu anak yang mau masuk sekolah negeri, tapi anak umur 12 tahun namanya Arifin. Dia mau masuk sekolah negeri tapi orang tuanya nggak sanggup untuk membiayai, karena banyak iuran yang sebenarnya itu nggak ada, misalnya uang seragam dan segala macam buat keluarga petani itu cukup berat. Waktu itu mereka akhirnya mengirimnya ke pesantren tradisional. Kalau pesantren tradisional kan relatif murah, hampir gratis lah, ada yang gratis juga gitu. Nah, film itu banyak diputar di festival internasional maupun di Indonesia itu. Tapi setiap diskusi itu selalu ada yang komentar kalau keputusan memasukkan ke pesantren itu salah, karena nanti anaknya akan menjadi teroris gitu. Kalau saya sendiri kan sebenarnya selalu tergantung dengan stigma ya. Maksudnya bukan cuma pesantren ya, karena saya nggak pernah merasa religius juga untuk bikin. Mungkin orang beralasan ini ada latar belakang agama, sebenarnya saya nggak ada basic alasan agamanya justru, tapi karena justru kenapa kita bisa menghakimi sesuatu yang mungkin sebenarnya kita nggak kenal. Sebenarnya seberapa orang sih yang kenal kehidupan di pesantren yang seolah-olah sebenarnya tertutup kan. Sebenarnya ternyata setelah bikin itu hasilnya ternyata jauh berbeda yang dari anggapan orang gitu. Apakah ada yang pesantren konsentrasi? Pasti ada. Bayangkan dari 25.000 itu nggak mungkin semua sama kan? Atau dari karena ada satu yang melakukan sesuatu yang buruk, kan mungkin 25.000 ini kita hakimi semuanya gitu. Apalagi pesantren itu sebenarnya untuk orang-orang kelas menengah ke bawah mungkin ya, pesantren tradisional itu jawaban untuk mereka ketika mereka nggak bisa sekolah ke sekolah itu dia lebih rumit ininya. Karena kalau di pesantren tradisional banyak yang tahu, mereka nggak bisa menolak, nggak mungkin menolak santri. Kalau santrinya miskin gitu ya, orang tuanya akan datang ke kiainya bilang saya nggak punya uang. Nanti ada kiai itu punya cara untuk
menegosiasikan hal itu gitu. Mas Ulin, menarik tadi kita melihat sebuah film, saya melihat tidak ada tokoh. Iya, ini pendekatan dokumenter observasional yang sebenarnya aku udah coba yang menjadi bawah itu juga. Jadi ini pengulangan sebenarnya, pengulangan bentuknya itu, dan dulu aku memang dilatih oleh mentornya orang Jerman. Jadi kebetulan waktu itu yang ini caranya adalah dengan risetnya cukup lama dari 2015 sampai 2016. Jadi sebenarnya nggak ada tokoh sentral juga, karena memang karakter itu lebih dipilih untuk menceritakan sesuatu ketimbang kalau sebelumnya memang saya pilih karakternya. Tapi kalau ini enggak, ini saya mau ngomong ini, misalnya Biba itu sebenarnya kan ngomong Islam dan musik, Islam dan seni gitu. Kalau Dika itu dipilih karena diskusi dia tingkat 6, dan diskusi misalnya apakah boleh menikah dengan video call itu hanya dilakukan oleh tingkat 5 dan 6, tapi biasanya tingkat 6 itu udah lebih advance gitu. Mereka lebih punya pengetahuan yang lebih. Terus Julian itu karena memang kita mau ngambil sisi Islam itu sangat ringan dengan stand up komedi misalnya, kira-kira begitu. Nah, dari riset itu saya memilih ini yang mau diambil, termasuk soal kelas 10 sifat anjing itu. Itu saya ketahui saat itu justru waktu dengerin kelasnya kok ada ini juga ya. Saya sebagai orang Islam juga nggak pernah tahu. Sebenarnya ada yang lebih advance yang dari itu, tapi ternyata mereka si gurunya bilang jangan yang itu. Tapi intinya saya selama syuting itu memang hampir 6 kita syuting 100 hari, jadi yang paling intens itu memang hampir 6 minggu. Jadi kita memang selalu ada di situ. Itu yang memungkinkan kita bisa mendapat momen-momen itu. Termasuk yang kecuali yang putri memang itu harus dijadwalkan karena kita meskipun diberi akses tapi nggak boleh masuk sembarangan, harus ada yang menemani juga. Mas, ini skenario-nya seperti pada umumnya nggak sih? Kalau saya lihat kan ini kelihatan ya udah, nah dialog aja kalian seperti ini apa temanya, atau memang sudah terstruktur lebih dulu oleh Mas Udin dibuat? Enggak ada skenario ya. Strukturnya lebih ke treatment ya. Biasanya karakter ini untuk menceritakan ini, dan aku tahu Biba itu memang waktu Biba itu mau S2 itu kita tahu ketika kita udah syuting. Dia bilang saya mau KTM, saya mau bayar kuliahnya. Oh gitu. Akhirnya kita ikutin ceritanya itu berkembang ketika syuting gitu. Tapi strukturnya biasanya kita udah punya orang ini ya, tapi dialognya sih enggak ada treatment. Ya, dari beberapa tayangan di film tadi kan ada beberapa materi yang mungkin dikhawatirkan menimbulkan kontroversi, seperti sosok ulama itu kan bukan cuman yang berdakwah, tapi misal dari berbagai kondisi masing-masing bisa disebut ulama. Terus soal musabakoh yang biasanya kan musabakoh baca Quran, tapi ini stand up komedi, agak melihat ke arah situ, ketakutan nanti ada kontroversi atau apa, Mas Win? Enggak. Karena memang itu poinnya sih. Itu memang real, nyata memang ada di sebuah pesantren ya, Mas? Iya, kira itu justru karena pemahaman kita tentang bahasa Arab juga mungkin kan musabakah bukan itu kan mungkin artinya kompetisi kali ya Pak. Kalau masalah dia jadi bukan harus kebetulan karena Islam jadi kompetisinya lebih baca Quran gitu. Tapi justru poinnya juga kita pengen udah saatnya bagaimana Islam itu dibicarakan lebih terbuka gitu. Justru kan sebenarnya kalau saya berharap sih nonton dapat nanti ya, sebenarnya justru semakin orang memahami Islam itu mereka semakin santai dengan beragama. Jadi buktinya ya santri-santri itu sebenarnya. Nah, kalau lu sendiri akhirnya mau ya ibaratnya bekerja sama Mas Udin sendiri, apa yang paling mendasari, apakah ini bagian dari cara dirimu untuk berdakwah seperti yang Mas Udin ceritakan tadi, atau ada sisi ya ini kan bisa dibilang dirimu pasti yang namanya berusaha, pasti ya, dalam tanda kutip berusaha untuk ya mendapatkan sesuatu komersil lah ibaratnya. Gimana dirimu? Sebenarnya dari awal saya nggak pernah mikir hal komersil sama sekali dalam naluri karena memang pertama kali nonton filmnya konteksnya pas, apalagi beberapa bulan tuh ada kasus pelecehan
visual gitu. Jadi itu kayak by doing aja, kayak semuanya berjalan natural. Kemudian saya nggak pernah minta Udin untuk aku deh yang edarin, enggak, tapi memang Udin sendiri memang punya keinginan untuk diputar di bioskop, terus saya menyambut dengan senang karena oh ya bagus, karena itu bagus gitu. Artinya ya semua berjalan dengan natural aja, dan karena memang filmnya harus ditonton banyak orang. Kalau saya lebih ke situ, sayang kalau film itu udah dibuat dengan bagus dan susah payah tapi yang nonton sedikit. Justru kan harus lebih banyak nonton, lebih bagus. Mas Udin, boleh minta pendapatnya setelah melihat tadi film dengan itu seperti apa? Apakah ada perbedaan yang jauh antara pesantren tradisional dengan pesantren di sini, atau ada penambahan lain, masukan lain dari Pak Ustadz? Ya, terima kasih. Ketika awal Mbak Lola ngasih tahu bahwa ada rencana pemutaran perdana film pesantren di sini, ya terus terang saya ada pertanyaan seperti apa di film ini gitu. Penasaran. Lalu saya tanya, ini filmnya bagaimana kira-kira ininya? Ya, saya kirim. Lalu katanya misi utamanya adalah biar masyarakat tahu seperti apa pesantren itu, jangan membuat stigma yang tidak tepat. Nah, sudah kalau itu di situ kita sepakat kalau begini berarti memang sesuatu yang sangat bagus. Pas begitu tadi menyaksikan film, ya memang kalau kami yang biasa di pesantren itu merasakan itu memang betul sudah dari pesantren, bahwa ada perbedaan modern dengan ini hanya penyebutan saja sebenarnya, tetapi intinya itu sama. Misalnya kajian-kajian tentang tadi sebut soal keutamaan anjing, itu memang di dalam kitab-kitab itu ada kajian-kajian seperti itu. Bahkan yang lebih radikal dari itu juga ada, tapi kita biasa itu sebagai kajian-kajian ini. Tadi kan disebut kalau Anda baca kitab, semakin tebal kitab itu semakin banyak pendapat. Kemudian dari film itu juga nampak betul memang suasana pesantren itu sesuatu yang ya natural lah gitu, memang seperti itu. Mungkin kalaupun ada penyebutan tadi pesantren modern itu lebih kepada soal aspek-aspek aksesoris ya. Misalnya kalau tadi tidak digambarkan tidurnya itu di bawah, lemarinya kecil hanya segitu. Tapi kalau di sini mungkin tidak seperti itu dari sisi itunya, tidurnya sudah beranjang, lemarinya sudah berbeda. Nah, mungkin dari sisi itu. Tetapi misi dari film ini menurut saya sangat bagus. Kalau pendapatnya tentang tadi Kongres Ulama Perempuan ya? Ya, KUPI itu. Nah, itu memang ada dalam keseharian atau dalam dunia memang itu pernah terjadi Kongres Ulama Perempuan itu, bahwa di dalam film tadi digambarkan ada beberapa dialog yang mungkin dirangkai sedemikian rupa untuk menyampaikan pesan tertentu. Saya kira tidak masalah, tetapi benar bahwa Kongres Ulama Perempuan itu ada terjadi. Dan kalau ini film sudah dibuat 2019, menurut saya konteksnya justru tetap tidak ada yang salah. Meskipun misalnya sekarang kita sudah di tahun 2022, bahkan dengan ada beberapa kasus-kasus yang terjadi di pesantren, saya kira sebagai sebuah realitas sosial, pesantren juga memang bukan tempat yang sama sekali steril dari gangguan, ya. Karena di dalamnya itu manusia biasa gitu. Nah, tetapi jangan juga kemudian ada stigma tertentu yang tidak. Ini menurut saya nilai yang sangat bagus dari film itu. Mas Udin, ada yang belum diekspor nggak dari saat 90 menit yang sudah dibuat? Banyak banget Ya. Karena dulu kan saya tuh sebenarnya kepingin syutingnya setahun, karena dulu yang negeri bawah laut kan juga syutingnya udah 1,5 tahun kalau misalkan. Itu kita literally tinggal di desa di Karimun Baru itu selama sebulan itu 2 minggu di atas syutingnya. Jadi selama 12 bulan itu kita menghabiskan 2 minggu di gunung, 2 minggu 1 bulan gitu. Tapi karena itu di gunung itu biaya syutingnya lebih murah ya. Jadi kalau yang pesantren ini kan kita harus tinggal di Cirebon. Maksudnya kita tinggal di Cirebon, salonnya dari Jakarta misalnya. Mendatangkan kru tuh meskipun krunya gak banyak tapi mahal. Nah, waktu itu
dan juga entah kenapa tema pesantren yang waktu itu kita udah pitch di Bangkok, di mana-mana, di Bali juga pernah pitch, dan maksudnya presentasi untuk cari dana. Entah kenapa proyek ini agak kurang laku waktu awal, karena mungkin mereka selalu melihat Islam yang buruk gitu. Nah itu belum diekspor datanya Mas, misalkan perekrutan, kadang-kadang kan mahasiswa yang pintar, yang cerdas, itu kadang-kadang kan menjadi bagian dari perekrutan, ada petik arah-arah ke negatif itu belum diekspor di Kalau di situ. pesantrennya maksudnya. Perekrutan ya teroris atau apa kan Ya, belum karena kan stigma-nya itu kan belakangan mengarah ke situ bahwa yang namanya pesantren Sarang pendidikan teroris. gitu. ada kadang-kadang Ada yang Aku nggak merasa ada arah. Ada Justru ya. sebenarnya ketika masuk pesantren itu arahnya nggak. Sama masukku justru kepinginnya kan menemukan itu ya. Tapi nggak ada. Tapi Nggak ada, saya ya. kan memang justru yang makanya kenapa filmnya banyak soal dakwah itu kita menyebutnya dakwah, dan tagline sebenarnya tagline bioskopnya juga ngaji di bioskop ya. Kenapa sih filmnya banyak di bagian awal terutama banyak kelas-kelasnya itu ya justru untuk membuktikan ya ini loh ajarannya Iya. pesantren. Kalau NU misalnya dan Muhammadiyah saya juga yakin justru Muhammadiyah kan lebih rapi secara organisasi ya. Kalau NU kan lebih kayak kiainya itu punya ini, tapi mereka tuh punya kurikulum loh. Punya kurikulum yang ada bukunya, bukan cuma dikbud yang punya kurikulum, tapi di situ memang ada membahas keragaman. Maksudku, aku nggak pernah melihat pesantren itu sebagai tidak menemukan ya arahnya itu ke arah mereka lebih konservatif gitu. Apakah maksudku jadi lebih radikal ya sejauh ini? Tapi apakah ada pesantren yang radikal ya? Aku yakin itu ada, tapi jumlahnya kita nggak pernah tahu. Ini kan pesantren dipimpin oleh wanita. Kelihatan apa ya, spirit apa yang ditonjolkan dari kepemimpinan seorang wanita dalam sebuah pesantren? Karena saya perempuan ya. Karena saya perempuan, jadi saya melihat ini menarik karena jarang sekali, apalagi menurut saya mungkin bisa salah, banyak sekali pesantren yang patriarki gitu, tidak membolehkan perempuan memimpin atau mungkin tidak diberi kesempatan. Jadi di film ini ditunjukkan bahwa Nyai Mas Ria ini memimpin yang sangat baik, tahunnya 1800 dan berhasil. Itu seperti membuka jalan keluar untuk beberapa santriwati yang dari sekarang dipupuk untuk kelihatan leadershipnya bisa memimpin, dan siapa tahu bisa ada banyak sepertinya ini yang lain. Jadi intinya perempuan boleh memimpin, terbuka untuk siapapun gitu, dan nggak ada yang bilang bahwa perempuan nggak boleh atau nggak bisa memimpin. Maksudnya alumni dari sini ada yang mimpin pesantren perempuan. Ya, Dari jadi, Tasik. artinya karena belum biasa. Bahkan belum nikah. Nah, cuman ketika sudah menikah, ini suatu intab ya. Maksudnya apakah bikin film tentang tema pesantren ini juga berkiblat atau sempat melihat sesuatu kayak mungkin di sinetron kan ada tuh Amanah Wali tuh yang banyak bercerita tentang kehidupan pesantren. Apakah idenya dari situ atau memang seperti apa Mas Udin berusaha untuk menggambarkan tentang pesantren itu? Enggak sih, pastinya aku nggak punya TV juga dan nggak nonton sinetron. Dan pendekatan itu kan semuanya lebih ke etnografi ya. Etnografi itu kan lebih dekat ke etnografi sih pendekatannya. Makanya kemudian dia lebih diterima di waktu itu juga kita memang targetnya bukan pesantren dari penontonnya, tapi orang yang tidak pernah pesantren, dan lebih spesifik lagi itu barat sebenarnya. Karena kalau orang di barat, kalau kita di barat kan mau terlebih kalau pakai jilbab ini pasti mereka udah diskriminasi gitu. Makanya ketika film itu akhirnya kita senang banget waktu waktu itu kita memang memutuskan editing di Berlin juga supaya takut, karena memang kita nggak punya kemampuan untuk mengedit film seperti ini di Indonesia. Tapi terus diputar terpilih di ITVA ya, di Amsterdam itu kan salah satu dokumenter terbesar di dunia ya, kan cuma misalnya mereka kayak setiap tahun itu 5.000 film dan mereka hanya memilih 250 termasuk film pesantren. Kita waktu itu dapat 4 kali screening, jatahnya 3 kali itu sold out. Seminggu sebelum festival mulai sudah dijual. Jadi pilihan etnografi sebenarnya lebih marketing spesifik ke sini. Satu, kedua
lebih kepada autentisitasnya. Makanya tadi dijelaskan juga bahwa kita nggak cari drama, karena drama itu bisa menghilangkan esensi yang mau disampaikan juga gitu. Karena orang akan lebih memilih tentang konflik-konfliknya itu ketimbang lebih dakwahnya gitu. Aku justru sangat ingat banget waktu pembuat desainer posternya yang basicnya tentu saja sama kami yang tidak religius. Tapi sebelum dia bikin poster kan dia harus nonton dulu ya, kasih link video. Terus dia bilang dia nonton 2 kali back to back karena buat dia selama ini kayak ini yang dia cari sebagai orang Islam yang tidak pernah dia temukan di dakwah-dakwah yang tidak dia temukan, dalam arti tidak ada dakwahnya, tapi cara dakwahnya yang tidak dia temukan yang bisa grabbing orang yang para milenial ini sebenarnya kira-kira sih. Nah, buat ke depan mau ada rencana itu kan udah diikutin ke festival di Belanda, ada rencana mungkin setelah dari Indonesia ini nanti akan dilempar ke pasar internasional. Itu Karena saya nggak ikutan, itu tetap di Mas Udin gitu karena Mas Udin hanya mempercayakan untuk di Indonesia aja, di XX1 terutama, dan ini juga kekhawatiran kami berdua, dapat layar berapa ya, terus berapa lama ya, apalagi dokumenter gitu kan, khawatiran setiap filmmaker, apalagi film-film kita yang selalu nggak pernah laku gitu kan. Ya semoga kali ini dapat sampai sekarang kan belum tahu ini ada berapa layar yang bisa kita dapatkan, masih nunggu. Terus kota mana aja, kita maunya setiap kota ada perwakilan 1, kalau Jakarta mungkin 10 ya. Dan mudah-mudahan jam tayang juga paling nggak bisa seminggu bertahan 5 kali putar, itu udah alhamdulillah. Tapi kalau bisa lebih panjang lagi ya memberi kesempatan untuk yang masyarakat lain yang bukan pesantren gitu untuk bisa nonton dan mengajak orang-orang lain gitu. Dan karena waktunya terbatas, saya selalu bilang ajak tanggal 26, takutnya ini nggak ada di bioskop lagi, karena pasti menonton di bioskop itu beda soundnya, gambarnya semua pasti akan beda, lebih bagus. Dan mungkin saya nggak tahu apakah dari bioskop akan berkeliling lagi, saya juga belum tahu, karena mungkin itu juga apakah Mas Udinnya masih mau bersedia untuk jalan lagi atau gimana. Artinya kalau saya sih akan lebih senang kalau film ini terus ditonton banyak orang, tapi mungkin akan dengan cara yang nyari uang lagi sendiri, karena kan roadshow juga butuh dana gitu. Artinya butuh effort gitu, tapi kan harus saling kayak kita dengan pesantrennya punya sapi, kemudian memberikan fasilitas dan kita bekerja sama. tapi kalau melihat euforia selama ini seperti apa, melihat anak-anak di pesantren nonton film pesantren itu, melihatnya dirimu seperti apa? Dari satu pesantren lain itu pasti beda-beda ya, maksudnya animonya tuh beda, ada yang ini kan antusias gitu, ada yang malu-malu tuh, dan rata-rata memang ini karena mereka di pondok dan susah keluar kan, artinya kalaupun keluar harus dikawal, apalagi nonton. Ya kalau Muhammadiyah mungkin waktu film Sang Pencerah mereka semua boyongan gitu nonton dengan pengurus gitu. Kalau NU saya nggak tahu itu terjadi atau enggak. Artinya kalau tidak bisa keluar ya kita mendatangi mereka, cuma 2 cara itu. Tapi seru ya Pak ya, tadi santriwati ngelihat seru, tawanya apa mereka kayak ngerasain mereka merasa ininya terlibat ya. di situ karena melihat ini. Kemudian kedua mereka juga merasa wah dibanding dengan yang digambar di film kita lebih bagus nih di sini gitu, bisa kelihatan seperti itu. Kita yang di luar sih yang nggak pernah pesantren, kalau saya sampai sih yang disampaikan Mas Udin dalam film tersebut. Tapi ini memang ada 2 hal yang tadi saya dengan teman-teman ngobrol. Pertama, kan tidak ada bintang film ya. Iya itu tokoh sentralnya. Saya tanya siapa nanti bintang itu? Enggak, katanya itu natural, itu pelaku langsung karena ini juga dokumenter sifatnya. Tetapi kan bagus ya mereka actingnya itu, artinya tidak natural, betul itu kelihatan. Satu baik, dan ini beda tadi misalnya dengan Wali kan bukan orang pesantren, mencoba menggambarkan suasana pesantren, ya tentu beda ininya, penjiwaannya juga dengan mereka yang semua ada di pesantren. Terus yang kedua tadi yang ditanyakan itu, kok tidak ada konflik itu? Karena orang biasanya bikin film itu ada sesuatu yang drama ya. dramatisasinya itu di situ. Tapi ini kan tidak.
Nah, tetapi menurut saya ini bagus. Ini yang sesungguhnya kita harapkan dari sineas itu untuk menyajikan bagaimana warna pesantren yang sesungguhnya itu original lah gitu. Dan harapannya mungkin merubah mindset orang bahwa pesantren tempatnya Ya, seperti itu kali ya Pak. betul. Mungkin ini harus disadari bahwa mungkin pangsa pasarnya tidak bukan penonton film yang memang benar-benar penikmat film benar gitu. Benar, ya. Seperti itu ya Pak. Enggak sih, general aja. Kalau saya hobi nonton film pasti akan suka gitu. Maksudnya saya senang nonton film yang banyak ada isinya. Jadi kalau saya nonton film seperti ini ada banyak hal positif yang saya dapat